Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang regresi linier ya, masih masuk di dalam kelompok supervised learning ya, pembelajaran yang diawasi. Nah, di metode yang kedua, selain regresi linier, itu ada naive Bayes classifier for machine learning. Klasifikasi dengan metode naive Bayes. Ya. Nah, di sini masih masuk di dalam kategori klasifikasi. Ya, masuk klasifikasi ini. Beda sama yang tadi ya, mencari hubungan linier. Kalau ini dia mengklasifikasi algoritmanya. Ya. Jadi kita harus tahu penempatan algoritma ini yang tepat yang mana. Bukan berarti algoritma yang ada itu tidak bisa ditempatkan ke sini, bisa jadi ya, bisa jadi bisa digunakan seperti itu. Tapi nanti mungkin kerepotan yang muncul pada saat diimplementasi di lapangan. Nah, ini ada teori sedikit atau ada sejarah sedikit bahwa algoritma naive Bayes ini algoritma supervised learning yang didasarkan pada teorema Bayes. Kalau kalian atau teman-teman pernah ngambil mata kuliah statistik probabilitas di kelasnya saya pernah singgung ini sebenarnya tentang Bayes ini. Ya, mungkin bisa dibuka lagi di videonya atau di filenya untuk membacanya lagi seperti itu. Runtutan pohonnya sama sebenarnya. Jadi pohon ilmu tentang teori Bayes ini turunannya sama dia seperti itu. Jadi sama. Jadi Bayes yang di atas ini macam-macam turunannya, bisa dipakai buat macam-macam. Ya. Nah, ada yang menarik dalam Bayes ini. Ada istilahnya naif ini. Naif ini apa nih? Bahasa Indonesianya naif ini. Naif bukan grup musik itu ya. Apa tuh naif? Bukan bukan grup musik naif itu bukan. Tapi naif ini apa ya istilahnya ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa biasanya itu. Tapi bahasa Indonesia saya cari artinya naif ya. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang ngerti maksudnya itulah seperti itu. Nah, ini teorema Bayes itu ada abad ke-18. Digunakan untuk pengklasifikasian teks dengan dataset yang berdimensi tinggi. Nah, ini ada hal yang menarik di sini. Klasifikasi teks. Jadi kalau teman-teman yang tertarik dengan bagaimana membaca tulisan-tulisan dari online, dari surat kabar, itu bisa menggunakan metode naive Bayes ini. Nah, ini kan klasifikasi teks. Klasifikasi teks itu misalkan gini. Tadi ya saya bilang itu, ada orang yang saya mau tanya, mau cek seberapa banyak orang yang suka sama saya. Suka dari mananya? Saya tentukan. Ya, sukanya dari sisi cara bergaul misalkan. Nah, cara bergaul. Nah, tapi saya tidak mau menggunakan kuesioner pilihan berganda itu. Saya tidak mau. Tapi saya mau teman-teman memberikan koreksi terhadap saya tentang cara saya bergaul itu dari tulisan singkat. Saya buat satu paragraf. Dia nulis cerita apa aja tentang saya di situ. Nah, tulisan-tulisan tadi tentang cara saya bergaul terhadap teman-teman itu dalam bentuk tulisan teks saya klasifikasikan. Ya, nanti hasilnya apakah positif, apakah negatif kecenderungannya. Positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa. Jadi klasifikasi teks ini nanti akan mengklasifikasikan tulisan teman-teman itu masuk kategori positif berapa banyak, kategori negatif berapa banyak. Ya. Jadi kalau ada 1.000 orang yang saya suruh menulis esai tentang saya, tentang cara saya bergaul, saya harus mampu mengklasifikasikan teks tulisan teman-teman tadi ke dalam kelas-kelas tertentu yang nanti akhirnya bisa menjadi data training ya bagi data testing yang lain untuk mengklasifikasikan apakah positif cara saya bergaul, apakah negatif cara saya bergaul. Seperti itu. Jadi bicaranya teks atau nggak usah itu. Koran. Coba. Kalau baca media koran, media elektronik ya, yang resmi ya, koran-koran yang resmi ya, Detikcom, Kompas.com, apalah web-web yang media elektronik
atau dalam bentuk surat kabar. Sekarang saya tugasin kepada kalian, klasifikasikan koran-koran yang ada, tulisan yang ada di salah satu media sosial dalam kurun waktu 1 tahun 2020 ini, apakah cenderung koran itu cenderung bicara banyak yang arahnya ke satu sisi, apakah ke sisi yang lain, mendukung kemana di arahnya. Nah, itu bisa kita jadikan bahan sebagai klasifikasi. Sama seperti COVID, ya tulisan orang tentang COVID. Kita bisa mengklasifikasikan tulisan komentar orang terhadap COVID itu cenderung positif atau cenderung negatif. Nah, itu bisa. Atau kalau kita mau lagi tarik ke e-commerce, misalkan e-commerce. Coba kalau mau beli barang di e-commerce, misalkan di salah satu e-commerce, lihat komentarnya. Ada yang komentarnya, barang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada yang juga fast respon, barang langsung datang, sekali kirim 2 hari langsung nyampe. Nah, seluruh komentar orang dalam kurun waktu tertentu kita ambil, kita simpan, kita analisis, kita klasifikasi. Gitu. Itu bisa salah satu caranya dengan naik bias. Jadi metodenya lari ke teks. Nah, ada juga klasifikasi. Kalau Pak ada teks berarti ada yang lain. Iya, ada klasifikasi gambar, image. Ada klasifikasi suara. Ada lagi klasifikasi yang lain, video. Ya, tinggal memilih topiknya ini, bidang ini. Nah, ya, image ini dan segala macam. Ya. Kalau gambar berarti nanti klasifikasi gambar. Apakah gambar ini positif atau negatif seperti itu. Nah, klasifikasi Naive Bayes Classifier ini merupakan algoritma klasifikasi yang sederhana dan cukup efektif untuk membangun model pembelajaran mesin yang cepat serta membuat prediksi dengan cepat. Kenapa dikatakan sederhana? Sebenarnya bukan karena sederhana menghitungnya, mudah dipahamin dan cukup akurat, cukup bagus untuk dipakai. Ya, walaupun dia sederhana, orang bisa pahami, terus pada saat diimplementasikan lebih, menurut saya sampai dengan saat ini bagus untuk dipakai. Saya pernah lihat punya teman saya ya, dia klasifikasi koran yang tadi saya ceritakan itu. Nanti saya cari contoh-contohnya ya. Dia tentang tulisan di koran. Saya close dulu. Ada suara. Oke. Nah, jadi ada klasifikasi. Jadi dengan koran kita bisa, dengan klasifikasi Naive Bayes ini kita bisa bikin klasifikasi ini. Nah, contohnya penerapan itu bisa dipakai untuk filtering spam. Coba dicek di kolom email kalian, email kita masing-masing, di folder spam. Ada isi-isi spam itu yang memang bukan spam artinya. Bukan spam dia, memang email yang tapi yang masuk ke dalam spam. Nah, ini harusnya bisa difilter. Jadi tidak semua email yang masuk di dalam folder spam itu spam kategorinya. Maka ada istilah namanya spam filterasi. Ya, memfilter spam. Apakah spam positif spam, apakah negatif spam? Kalau dia positif, seberapa persen tingkat positifnya? Kalau dia negatif, seberapa persen tingkat negatifnya? Seperti itu. Kemudian sentimen analisis. Nah, ini yang paling sering. Yang tadi saya bilang, sentimen analisis. Sentimen analisis tadi contohnya. Saya tanya kalian suka nggak dengan cara saya bergaul? Tulis komentar 1 paragraf. Kalian tulis gini. Nah, ada yang memberikan positif tulisannya, ada yang menulisnya negatif. Itu artinya dia memberikan sentimen positif atau negatif terhadap cara saya bergaul. Itu namanya sentimen analisis. Yang sekarang lagi tren sentimen analisis di medsos. Karena kita sudah dunianya dunia medsos. Makanya ketika munculnya medsos, muncullah sistem baru namanya sentimen analisis. Jadi kalau kita mau mencari topik-topik skripsi, carilah di sini nih kelompoknya. Mau bicara sentimen analisis, mau bicara tentang mengklasifikasikan artikel, ini koran. Ya, atau media digital. Ya, jadi Naive Bayes ini bisa dipakai untuk ini. 1, 2, 3. Arti banyak lagi di sini kok. Ya, seperti kemarin angkatan SI angkatan kemarin dia pakai Naive Bayes juga. Mengklasifikasikan apa? Mengkelaskan dosen pembimbing. Ya, jadi mengklasifikasikan dosen-dosen, mahasiswa ini layak ke dosen pembimbing satunya ini, mahasiswa ini layak ke dosen pembimbingnya ini. Nah,
Kriteria layaknya didasarkan apa? Dia tentuin dulu kriterianya. Dari prodinya, dari tingkat apa keilmuannya, bidangnya mana dia, ada bidang ilmunya. Terus dengan riwayat histori dia bimbingan mahasiswa yang sebelumnya. Itu data trainingnya di situ. Dia sudah bimbing, misalkan saya sudah bimbing mahasiswa TI 10 tahun yang lalu. Nah, datanya mana? Data saya bimbingan itu dengan judul yang bervariasi tadi dijadikan dasar untuk menentukan mahasiswa. Itu kan contohnya itu. Ya, itu menurut saya salah satu mahasiswa yang bisa yang menurut saya yang sejauh ini yang saya bimbing cepat mengimplementasikannya gitu. Jadi ketika bilang ini, oh ya siap Pak dibuat, walaupun ada trouble, akan ada kerepotan pada saat dia coding sempat mau putus asa gitu ya. Tapi itu di luar ekspektasi saya lah seperti itu. Tapi mampu membuat analisisnya lebih baik seperti itu. Oke. Nah, konsep dasarnya kalau tadi saya bilang sudah pernah dibahas, saya bahas sekilas ya. Mungkin sudah pernah lihat di statistik, pernah diajarin. Ada konsepnya ini tabel hitungannya. Ya, udah Pak, nggak usah dibahas Pak. Itu kan statistik. Iya, sudah dapat A ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang ingin saya tunjukkan di sini ada istilahnya di sini. Ada bukti, ada hipotesa di sini. Ya, nih. Artinya sebenarnya Bayes teorema itu dia gini. Saya mau menentukan hipotesa ini didasarkan pada bukti ini. Jadi A dan B ini. Jadi ada istilahnya prior dan posterior, ya, sebelum dan sesudah. Jadi saya mau memprediksi ini didasarkan oleh bukti apa? Sebenarnya sama seperti yang tadi. Jadi ada bukti, ada hipotesa. Jadi kalau ditulis probabilitas A dengan B, jadi konsep dasarnya itu adalah probabilitas bersyarat ya. Oke, baca lagi ya ini ya. Probabilitas. Artinya kalau AB, probabilitas posterior A dengan syarat B. Artinya A ini kita mau menentukan syaratnya B ini harus sudah ada datanya. Ya, buktinya. Jadi bahwa saya menentukan, oh besok hujan loh. Kenapa? Karena hasil hitungan buktinya kemarin-kemarin sekian persen itu hujan. Jadi saya bisa menentukan besok kayaknya hujan sekian persen seperti itu. Nah, kalau dibalik, maka probabilitas posterior B itu syaratnya A. Ya, jadi ini konsep dasarnya. Itu. Jadi kalau ada PA itu artinya probabilitas prior hipotesis A. Nah, apa lagi Pak probabilitas ini? Waduh, hitung lagi di sini ya, probabilitas. Jadi yang disebut probabilitas itu kita sebenarnya menduga. Ya, paling gampang itu kalau misalkan ada kejadiannya 5, berapa kebenaran dari 5 kejadian itu? Ada 4. Ya berarti probabilitasnya 4/5 itu paling gampang di situ. Kalau kelas ini ada 40 orang, saya tanya, berapa banyak orang yang tinggal di Indramayu? Oh, ada 3 orang, Pak. Ya sudah, probabilitasnya itu 3/40. Ada sekian persen dari total mahasiswa yang tinggal di Indramayu. Nah, itu contoh probabilitas ya, probabilitas prior hipotesa. Nah, kasus ini sama. Ya, kasus yang ini PAB dan PBA ini sebenarnya hitungannya sama seperti itu. Nah, ini tabel hitungannya gini prosesnya. Ya, hitungannya. Jadi ketika dipakai oleh kita di dalam machine learning, konsep ini akan kelihatan di sini. Nah, nanti detailnya kita lihat di contoh ya, biar nggak bingung tentang rumus-rumus ini ya. Oke, ini saya skip ya, ini teori. Skip, nanti bisa dibaca. Oke. Nah, saya mau langsung ke contoh ini, biar kelihatan. Ya, ini untuk data yang sifatnya kategori. Nanti ada yang continue beda. Misalkan gini, ada data tentang handphone dan beberapa kriteria. Katakanlah saya punya handphone, ini handphonenya ada datanya nih, ada 14 data handphone. Nah, masing-masing punya kriteria baterai, kamera, harga, dan layak. Katakanlah ada orang yang nanya ke saya, Pak, kira-kira saya bagusnya pakai HP yang mana ya Pak? Kamu maunya apa? Kamu kalau maunya saya tanya, maunya baterainya seperti apa? Kalau bisa baterainya yang kuat, Pak. Nah, ini pertanyaannya ini. Kemudian kalau dia kameranya sedang lah Pak ukurannya. Harganya yang murah ya Pak? Ada sih Pak data awalnya itu nomor 15, HP yang ke-15. Tapi kira-kira layak apa tidak ya Pak? Nah, ini yang disebut bias itu di sini. Layak apa tidak ya Pak handphone ini tuh layak nggak ya Pak? Katanya sih kuat baterainya, terus kameranya bagus,
sedang, kemudian harganya murah. Kira-kira layak nggak Pak ya? Seperti itu. Nah, yang 14 ini adalah data yang sudah pernah ada, katakanlah dari hasil penjualan atau dari sales handphone itu dia kasih data seperti ini. Oke, ya layak, ya tidak. Nah, ada sebuah data baru. Kita mau mengklasifikasikan handphone yang ke-15 ini layak nggak direkomendasikan? Seperti itu. Ini datanya fiktif ya, jangan dijadikan acuan benar apa tidak. Ini fiktif data. Sekarang kita lihat prosesnya. Pertama, ya, TOEFL itu apa? Kumpulan field-field yang ada, yang ini. Kumpulan yang ini, soal ini. Baterainya kuat, kamera sedang, harga murah. Pertama kali kita hitung yang nilai ya sama tidaknya. Ya, ini iya sama tidaknya. Saya tulis ya, iya, saya hitung ya yang iya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Berarti sisanya yang tidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 8 ya, 6-nya tidak. Total 14. Oke, udah dapat nih, ya. Nah, yang pertama kali kita hitung, kita lihat dari hasil rekomendasi ini, ya yang tidak ini, ya tidak ini. Mulailah dari yang paling besarnya, targetnya. Kita dapat nih, total ya tadi 8, bagi dengan 14, dapat sekian. Tidaknya sekian. Sebenarnya ini menyatakan 57% itu layak direkomendasikan. Kalau tidak, itu 42% itu tidak layak direkomendasikan. Dari total data yang ada tadi. Oke, ini yang pertama, step pertama. Ya, oke. Kemudian step yang kedua. Nah, sekarang bagi dua. Ini bagi dua. Yang ini yang iya, yang ini yang tidak. Ya, nah sekarang lihat. Khusus untuk yang baterai dulu nih, kita ambil baterai yang kuat ini. Dari baterai yang kuat, kalau direkomendasikan ya, itu berapa banyak? Balik lagi ke sini. Nah, sekarang yang ya ini, lihat yang baterainya kuat. Ini kan satu, kuatnya itu 1, 2, 3. Oke, ada lagi nggak? Ya, oke, cuma 3. Nih, ini yang kuat 3. Maka di sini 3/8. Kenapa 8, Pak? Karena jumlah yang iya-nya 8. Begitu juga yang kuat tidak. Nah, dilihat di sini. Yang tidak tapi kuat, cuma 1 di sini. Oke, berarti 1/6. Kenapa 6? Karena tidaknya 6. Nah, jumlah 1 ditambah 3, 4, itu adalah jumlah yang kuatnya. Ada 4 berarti totalnya ya. Jangan sampai salah. Nih, ini kita udah dapat nih 1,6. 3/8. Sama juga untuk yang kamera sedang. Iya, dapat 3 juga per 8. Yang tidak, sedang tidak juga sama, dapat ini. Oke, selesai nih. Jadi satu-satu fitur ini kita hitung dengan macam-macam, dengan kelasnya masing-masing. Ya tidak. Kelasnya masing-masing. Oke. Kemudian setelah step ini selesai, lanjut lagi ke step ini. Nah, X yang direkomendasikan ya tadi, baterai kuat. Ini khusus yang ya tadi, yang ini. Ya, kita ambil di sini. Ya, kita kalikan 3/8. Jadi masing-masing ini kita kalikan. Ini kali ini kali ini. 3/8 kali 3/8 kali 1/8. Ya, dapat hitungannya ini 0,0175. Untuk yang tidak begitu juga, kalikan 3 tadi. Ya. Oke. Sudah dapat. Kemudian selanjutnya yang iya sama tidak ini kalikan lagi 0,175 kalikan dengan ini. Dengan P layak iya. Ya, ini kan yang ini P rekomendasi layak iya kalikan dengan yang ini tadi 0, nih, kalikan dengan total awalnya. Ya, yang ini ya. Jangan dikalikan dengan tidak, ini tidak. Jadi yang iya dengan iya dikalikan. Yang ini dengan iya awal, ya. Kemudian yang tidak juga kalikan. Yang ini dengan yang awalnya tadi dikalikan dengan ini. 0,428 ini. Oke, dapat 2 angka.
0,009, 0,0039. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, jadi dari sini, nah, step-nya, ya, kita lihat yang nilainya yang paling besar. Yang paling besar kan adalah ini kan? Ya, 009 ini kan 9 ya, ini 3. Maka kesimpulan akhirnya bahwa HP yang nomor 15 ini layak direkomendasikan. Oke, sederhana sih sebenarnya. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada yang belum jelas, nanti bisa ditulis di chat. Oke. Berikutnya, ya. Oke, ini contoh lainnya nih. Oke. Nah, ini tabel penyelesaian uraian tabelnya seperti ini kalau dibikin tabel probabilitas dari sisi dari sisi nilai awal, ya, terus kemudian dari sisi baterai, dari sisi kamera dan sisi harga. Ya, 3/8 ya, sekian. Nah, hasil pembelajaran Nayef ya, matrik ini nanti yang 15 ini ya, yang 15 ini bisa kita simpan ke dalam database yang baru. Jadi bisa menambah data rekomendasi yang baru kalau kita mau. Tapi kalau misalkan kita tidak mau, jadi nanti hasil pembelajaran dari machine learning itu ini, input, output, komputer, terus dibikinin program kan, programnya seperti apa. Nah, jadi kita bisa buat data-data baru yang belum pernah dipelajari oleh Naive Bayes. Nah, kita lihat di sini contoh. Tadi kan H15 ya, ingat ya, ini H15. Kita sudah cek. Sekarang saya cek lagi dengan H16. Kebetulan dengan data ini tuh belum pernah ada. Ya, belum pernah ada di sini. Sekarang jawabannya apa? Iya apa tidak? Nah, dengan cara yang sama kita bisa lakukan perhitungan. Nah, ini tadi ya, hitung ya. Kita hitung datanya ya, dikali-kali tadi. Nanti kita dapat kesimpulan bahwa ternyata tidak layak direkomendasikan. Oke. Sama ya hitungannya. Saya nggak usah detail ya. Udah paham tadi. Jadi hasilnya dari sini kita dapat bahwa ini tidak jawabannya. Jadi kita sudah dapat dengan kondisi yang lemah, tinggi, dan mahal, rekomendasinya tidak. Yang tadi kuat, sedang, murah, tidak. Oke, nah balik lagi ke dataset yang awal. Nah, artinya kita sudah menguji dua data kan, H15 dan H16. Dengan kesimpulannya masing-masing. Yang ini ya, yang ini tidak. Artinya data training kita nanti sudah berjumlah jadi 16. Ya, bukan data training. Data set kita sudah bertambah jadi 16. Kenapa? Sudah ditambahin 2 lagi dari hasil perhitungan ini tadi dan perhitungan ini. Seperti itu. Nah, maka itu yang kita sebut sebagai pembelajaran. Artinya pada saat nanti muncul kasus baru, ya, kasus baru dan tidak ada di dalam dataset ini, kombinasi yang ada, maka dilakukan perhitungan seperti ini tahapannya. Tapi kalau dia sudah ada, misalkan contoh, Pak, saya punya HP, Pak, HP ke-19 misalkan. Statusnya tuh baterainya cukup deh, Pak. Kameranya sedang, harganya mahal. Ya sudah, iya aja. Nah, jadi program itu nggak usah lagi melakukan perhitungan karena di dalam datasetnya kan sudah ada. Jadi query database pencariannya dia tidak perlu lagi buat perhitungan lagi ke sini. Nanti kalau dicari perhitungan lagi bisa jadi nanti terjadi perbedaan. Bukan iya jawabannya malahan. Seperti itu. Jadi kalau untuk data-data baru yang belum pernah ada di dalam kelompok ini, di dalam dataset ini, maka lakukan perhitungan seperti ini. Kalau sudah selesai simpan. Contoh misalkan gini, kalau COVID kan gitu ya. Ada orang yang hari ini terdeteksi positif. Dia kan langsung otomatis menjadi dataset positif COVID kan. Seperti itu. Jadi kan dia langsung masuk ke dalam dataset. Dia masuk katakanlah kota Cirebon atau suatu kota sudah 100 orang. Berarti dia positif hari ini jadi ke 101. Data besok untuk besoknya, untuk yang besok hari. Jadi data ujinya 101. Dicek lagi orang yang besoknya tuh ada yang positif lagi, Pak. Oh ya ada yang positif 5. Berarti 101 tambah 5. Jadi 106 buat 2 hari yang akan datang. Seperti itu prosesnya. Ya.
Jadi datasetnya terus bertambah. Ya, oke. Ini 2 data. Nah, oke. Ini tadi hasil hitungannya ya, pembelajarannya. Oke. Nah, untuk yang ke-17, ya, kan yang ke-16 sudah dihitung sama kita. Jawabannya tidak. Nah, yang ke-17 gimana? Ke-17 kita bisa hitung ya, 17 itu jawabannya. Pada saat kita hitung 17 ini ya, sebentar saya lihat kuat, rendah, sangat murah. Coba dilihat kuat, rendah, sangat murah. Kuat, rendah, sangat kuat, rendah, sangat murah. Oke, belum ada ya, kuat. Nah, misalkan gini, ini kasus berbeda nih, yang ke-17 nih. Kuat, rendah, sangat murah. Data ini, jawabannya ya apa tidak? Tidak. Sama seperti tadi stepnya. Berdasarkan data yang 14 tadi ya, kita hitung. Artinya yang 2 tadi belum kita masukin ya. Yang 2 tadi belum kita masukkan, yang 15 ke 16. Artinya masih pakai data asal, data aslinya. Kita hitung, ternyata jawabannya adalah 0. Tuh, ini kan 0. Berapapun juga dikali 0 ya 0 hasilnya kan. Waduh, berarti masuk iya apa tidak? Iya apa tidak? Nggak ada yang tahu kan. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti ini yang nilainya 0, maka sebaiknya ya hasil dari pembelajaran naib Bayes nanti diarahkan gunakan istilahnya Laplacian correction. Kita lakukan koreksi terhadap data. Kita bisa menambah satu tuple pura-pura untuk setiap atribut yang ada. Saya ulangi, satu tuple pura-pura untuk setiap atribut. Ya, jadi kita tambahin satu tuple. Nah, jadi 16 nih. Kita tambahin. Jadi kalau kita menggunakan data asli yang sebelum kita tambahin yang sebelumnya, kalau dia terdapat perhitungannya 0, kita kan nggak bisa prediksi 0 ini iya apa tidak. Kalau ini 0, kalau di sininya 0,9, misalkan di sini contohnya, yang lebih tinggi misalkan mana? 0,9 lebih tinggi kan masih bisa. Tapi kalau dua-duanya 0, ya, atau sama 0,9 di sini 0,9, kan sama-sama persen. Waduh, lagi naik motor ya. Bisaan lagi dengar Zoom lagi naik motor ya. Kalau naik mobil masih mungkin. Ini naik motor gimana caranya tuh? Oke. Baik lagi ke sini. Nah, ini balik lagi. Jadi kita lakukan namanya Laplacian correction, mengkoreksi jumlah datasetnya. Kita tambahkan jadi 16. Nah, ini kita tambahkan. Kita hitung ulang. Hasilnya ternyata 0,062 dan 0,043. Yang lebih besar ini. Maka jawabannya adalah ya. Ya, maka jawaban ini adalah iya, seperti itu. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi contoh penerapannya. Jadi lebih mudah ya dengan menggunakan naib Bayes ini. Kita bisa mengklasifikasikan banyak hal. Ini kan larinya kan klasifikasi dia. Jadi bisa mengklasifikasikan. Jadi ketika ada data yang kita temukan di hitungan kita nilainya 0 ataupun sama, kita bisa menambahkan dataset baru. Seperti tadi, hari ini ada 1. Berarti buat besok nambah 1. Buat besok lagi nambah 2 dan seterusnya seperti itu. Oke. Oke, ini nanti buat kita next lanjutannya ya. Ini tentang klasifikasi bunga. Ada 3 klasifikasi. Jadi memprediksi. Tapi nanti ini ya, saya bikin lagi cari datasetnya dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan tentang naib Bayes. Silakan kalau ada di chat. Nah, tantangannya kita adalah nanti di latihannya atau di prakteknya adalah Pak, kita sudah bisa baca datasetnya seperti ini. Ya, datasetnya seperti ini. Ya, sudah pernah kita pakai data tracing. Kita sudah bisa bagi data. Ya, di sini kan kalau kita lihat tidak ada pembagian data training, data testing ya. Kita tidak lihat. Bisa dicoba buat pembagian datanya tuh untuk uji data ini nih. Nah, ini bisa kita pakai. Nah, kita udah bisa baca datasetnya, sudah tahu.
Nanti kita lihat bagaimana cara dia menghitung nilai-nilai probabilitas ini. Ya, nanti kita akan lihat di contoh-contoh nantinya, prakteknya nanti kita lihat seperti itu. Jadi tantangannya ini, ya nanti akan saya coba cari datasetnya yang banyak ya. Jadi nggak hanya 3 atau nggak hanya segini, tapi kita coba cari yang di atas 100 ya, mungkin atau 1000 ya. Nanti saya coba carilah ya. Nanti kita coba cari. Kita biar biar kelihatan akurasi datanya tuh lebih lebih baik gitu ya. Jadi bisa kita lihat. Nanti saya coba cari-cari datasetnya. Oke, saya belum pakai yang data dari Kaggle itu karena ada datanya masih banyak yang harus dibersihkan gitu ya. Jadi saya pilih-pilih gitu. Ya nanti tapi kita akan cari lagi data ya. Kalau data bunga ini dia biasanya kita kalau belajar machine learning pasti data bunganya ini menjadi bahan nih. Nah ini 3 kelompok ini. Dari dulu zaman saya kuliah contoh soalnya ini terus nggak berubah-ubah. Ya, oke. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Silakan. Oke, tentang ini ya.